Tak lama setelah menelpon putranya, Kim Yong-sin tiba-tiba diserang oleh Dr. Choi yang tanpa aba-aba langsung menembak lehernya dengan kejam. Dalam keadaan sekarat, Myong-sin keluar dari mobil dan berusaha mencari pertolongan, sementara darah terus mengalir deras dari lehernya. Namun, Dr. Choi yang melihat hal itu tidak membiarkannya lolos. Ia segera mendorong Myong-sin hingga terjatuh ke dalam jurang. Adegan beralih ke masa kini, di mana Sekretaris Ra kembali mengingat kejadian tersebut. Ia merasa tidak nyaman saat membahas bagaimana Dr. Choi telah membunuh Kim Yong-sin. Sekretaris Ra juga mengungkapkan rasa penasarannya terhadap sikap aneh Dr. Choi yang tiba-tiba ingin membeli sebidang tanah di sebuah gunung. Ia kemudian mengaku bahwa dirinya sempat menolong Kim Yong-sin, tetapi tidak sanggup menghubungi polisi karena ketakutan. Sayangnya setelah sadar, Kim Yong-sin mengalami kerusakan otak parah hingga tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Untuk menghilangkan jejak, Sekretaris Ra mengganti identitas Kim Yong-sin dengan seorang tunawisma yang telah ia kenal agar keberadaannya tidak diketahui pihak oleh berwajib. Mendengar pengakuan itu, Dr. Choi merasa terganggu. Tak lama kemudian, ia kembali mengunjungi panti jompo serta tebing tempat ia membuang Kim Yong-sin. Sambil berdiri di tepi jurang, pikirannya dihantui oleh ucapan Seok yang mengatakan bahwa mereka berdua memiliki banyak kesamaan. Di sisi lain, Seok melampiaskan amarahnya dengan berburu secara brutal di hutan, membuat Seo Yang Ju khawatir bahwa ia akan membantai seluruh populasi babi hutan. Saat diperingatkan, Seok hanya menjawab dengan santai bahwa ia sedang berkontribusi menjaga keamanan masyarakat. Yang Ju semakin curiga dan bertanya mengapa Dr. Jung begitu marah, hingga tidak makan selama berhari-hari dan menolak berbicara dengannya. Namun Seok yang semakin tersulut emosi malah memarahi Seo Yang Jo dan memintanya untuk meninggalkannya sendirian di dalam hutan. Kemarahannya semakin memuncak saat ia mengetahui bahwa Dr. Choi adalah orang yang telah membunuh Kim Yong-sin, membuatnya merasa sangat murka sekaligus sedih. Di tempat lain, Dr. Choi mengunjungi putra Kim Yong-sin, tetapi hanya terdiam saat dokter yang merawatnya menjelaskan kondisinya. Sementara itu, Seok dipanggil pihak kepolisian sebagai saksi karena ia adalah satu-satunya orang yang melihat pertengkaran antara penjaga rumah sakit dan putra Kim Yong-sin. Ia merasa kesal karena polisi terus mengajukan pertanyaan yang sama berulang kali. Akhirnya Seok menegaskan bahwa tidak ada gunanya bertanya terus-menerus karena hal itu tidak akan mengubah apapun. Setelah mengatakan itu, ia segera meninggalkan ruang interogasi dan bergegas keluar dari kantor polisi. Saat tiba di lobi, Seok tanpa sengaja melihat Dr. Choi yang membuat amarahnya kembali memuncak. Dengan penuh sindiran, ia bertanya apakah Dr. Choi berniat membunuh Kim Yong-sin untuk menghilangkan bukti. Dr. Choi dengan tenang membalas bahwa kematian putra Kim Yong-sin bukanlah kesalahannya, melainkan akibat dari campur tangan Seok dalam urusannya. Ia juga menambahkan bahwa kepolisian telah menemukan bukti baru berupa bulu anjing di jenazah seorang wanita yang oleh Seok. Dr. Choi memperingatkan bahwa tidak ada yang bisa melindungi Seok selamanya, dan hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia menjadi tersangka utama dalam kasus tersebut. Mendengar hal itu, Seok menyadari bahwa Dr. Choi mengisyaratkan bahwa satu-satunya cara agar dirinya tidak tertangkap adalah dengan segera mengoperasi dirinya. Namun, ia merasa sangat kecewa dengan tindakan Dr. Choi dan dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan terjebak dalam rencana licik itu. Ia juga menyatakan bahwa ia tidak ingin bertemu dengan Dr. Choi lagi, baik itu sekarang maupun di masa depan. Sambil meninggalkan kantor polisi, amarahnya semakin membuncah saat ia kembali mengingat masa lalunya. Momen ketika izin praktiknya dicabut, memaksanya untuk berkemas dan meninggalkan asrama. Di sisi lain, inspektur yang merasa kesal saat mencoba memahami skema pembunuhan yang tampaknya berkaitan dengan jaringan broker bedah ilegal. Rekannya yang melihat kebingungan sang atasan pun merasa penasaran, terutama dengan kaitan kasus ini terhadap penculikan detektif Lee Wanil. Tanpa menanggapi hal itu, inspektur yang justru dihampiri bawahannya yang membawa laporan mengenai detektif yang diculik. Tidak ditemukan keanehan di rumahnya, begitu pula dalam rekaman CCTV di luar kantor. Tak lama setelah itu, seorang polisi lain menambahkan bahwa mereka sebaiknya mencurigai Min sebagai broker ilegal, karena kemungkinan ia terlibat dalam pembunuhan serta penculikan tersebut. Mendengar hal itu, inspektur yang segera memerintahkan polisi baru tersebut untuk melacak keberadaan Min Seok di Korea sebelum ia sempat melarikan diri ke luar negeri. Tak lama setelah menerima laporan dari bawahannya,
Inspektur yang mendapatkan petunjuk baru berupa riwayat panggilan mencurigakan di ponsel milik Lee Wanil. Saat ia mencoba menghubungi nomor terakhir yang ada dalam daftar, betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa panggilan terakhir detektif Lee Wanil adalah kepada Dr. Choi. Di malam harinya, seorang bawahan Kim Do-bong menginstruksikan anak buahnya untuk menyelidiki kasus yang menyeret kelompok mereka. Salah satu polisi yang curiga bertanya, apakah mereka terlibat dalam penculikan seorang detektif demi menutupi operasi bedah ilegal yang mereka jalankan sebelumnya. Di tempat lain, inspektur yang semakin mencurigai Dr. Choi. Ia mencoba menekannya dengan menyebutkan bahwa salah satu anggota kepolisian telah menghilang selama sepekan, sesuatu yang menurutnya sangat tidak wajar. Ia menegaskan bahwa Dr. Choi adalah orang terakhir yang bertemu dengan Lee Wanil sebelum menghilang, sehingga wajar jika dirinya dicurigai. Dr. Choi yang mendengar tuduhan itu hanya mengelus dadanya, tetap bersikap tenang, dan mengklaim bahwa ia tidak mengetahui apapun. Di tengah perdebatan mereka, inspektur yang memerintahkan bawahannya untuk menggeledah kediaman Dr. Choi, tetapi tidak ditemukan bukti apapun. Sementara itu, Seo Yang-ju duduk makan malam sendirian, menarik perhatian pemilik kedai yang penasaran mengapa ia tidak datang bersama Seok seperti biasanya. Dengan santai, ia menjawab bahwa kali ini ia hanya ingin makan sendiri. Tak lama kemudian, nenek pemilik kedai mulai menggoda Yang-ju, mengatakan bahwa ia terlihat lebih baik belakangan ini. Ia juga bertanya apakah adiknya benar-benar telah pergi untuk selamanya. Mendengar hal itu, pemilik kedai menjelaskan bahwa adiknya memang selalu ingin pergi ke Seoul, dan kini ia benar-benar sudah meninggalkannya. Namun, jawaban itu justru membuat Seo Yang-ju diliputi ketakutan, karena ia tahu apa yang sebenarnya terjadi pada adik Mari. Di sisi lain, Seok masih terus memikirkan peringatan Dr. Choi tentang bulu anjing yang telah teridentifikasi oleh forensik. Kekhawatiran itu semakin membebani pikirannya saat ia mengelus anjing kesayangannya. Di tengah lamunannya, Dr. Han tiba-tiba datang untuk memeriksa keadaannya, karena Seo Yang-ju sangat mencemaskannya. Namun, Seok dengan dingin mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengannya. Ia hanya ingin lari ke suatu tempat dan menyerahkan diri ke penjara. Pernyataan itu tentu mengejutkan Dr. Han. Ia merasa heran mengapa Seok berpikir untuk menyerah seperti itu. Dengan suara penuh kepahitan, Seok menjelaskan bahwa hidupnya tidak memiliki tujuan selain melakukan operasi. Ia begitu terobsesi dengan pembedahan hingga tidak tahu bagaimana menjalani hidup di luar itu. Mendengar kata-kata itu, Dr. Han berkata dengan tulus bahwa jika Seok benar-benar dipenjara, maka ia dan Seo Yang-ju akan ikut menanggung segalanya bersamanya. Ia menambahkan bahwa dirinya dan Seo Yang-ju sangat peduli, serta benar-benar mencemaskan keadaan Seok. Seok yang mendengar hal itu kemudian kembali teringat pada masa lalunya, saat pertama kali bertemu dengan Seo Yang-ju yang saat itu masih mengidap tumor otak. Hari demi hari, Seok terus mengunjungi Seo Yang-ju, karena ia merasa bahwa suatu saat, Yang-ju akan menjadi manajer yang kompeten dalam mengurus keperluannya. Ia juga menjelaskan bahwa tumor otak yang diderita Yang-ju semakin membesar dan tergolong ganas jika tidak segera dioperasi. Namun Yang-ju yang keras kepala menegaskan bahwa ia tidak mau dioperasi dan lebih memilih menahan rasa sakitnya. Seok yang mendengar hal itu lantas membujuk Yang-ju, mengatakan bahwa jika ia tetap mempertahankan tumornya, maka ia bisa mati dengan tenang. Namun, ia kemudian menambahkan bahwa kenyataannya tidak akan seperti itu. Tumor itu hanya akan terus menyiksanya dan membuatnya semakin kesakitan. Mendengar ucapan itu, Yang-ju langsung bangkit dari tempat tidurnya dan memarahi Seok, menegaskan bahwa ia tidak akan pernah mau dioperasi. Seok lalu mencoba membujuknya, mengatakan bahwa jika ia memang ingin mati, maka ia bisa membantu melakukannya melalui operasi. Ia menjamin bahwa setelah dibius, Yang-ju tidak akan merasakan sakit sama sekali. Namun pada akhirnya, Seok justru menyelamatkan nyawa Yang-ju dengan operasi tersebut, membuatnya sembuh total dari tumornya. Ia pun menegaskan bahwa Yang-ju seharusnya berterima kasih padanya, bukannya terus memandangnya dengan sinis. Scene kemudian kembali ke masa kini, di mana Yang-ju diculik oleh sekelompok gangster saat apotek yang dikelolanya sedang tutup. Keesokan harinya, Seok yang tidak mengetahui bahwa Yang-ju telah diculik, mencoba mencarinya. Ia kemudian menelpon Yang-ju, namun di ujung telepon, Yang-ju yang sedang menahan rasa sakit mengatakan bahwa ia sedang berada di kampus. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Seok memutuskan untuk datang ke kampusnya dan menjemputnya secara langsung. Namun Yang-ju terus berbohong dan bersikeras menegaskan
bahwa ia tidak akan menerima telepon darinya. Sementara itu, para gangster yang menginterogasi Yang Ju mulai kehilangan kesabaran karena Seo Yang Ju terus melindungi Seok dan menolak memberi informasi yang dapat membahayakannya. Di sisi lain, Seok yang semakin penasaran dengan keberadaan Yang Ju terus mengikutinya hingga ke bioskop. Tanpa disadarinya, ia ternyata juga sedang diawasi oleh sekretaris Ra dan juga Dr. Choi. Sambil berusaha menyamarkan gerak-geriknya agar tidak dicurigai oleh Seok, Dr. Choi berpura-pura berbelanja kebutuhan rumah tangga. Sementara itu, di stasiun bus, inspektur yang menemui seorang penyelundup kapal untuk mendapatkan nomor ponsel Min, seorang broker bedah ilegal. Tak lama setelah itu, ia menelpon Min dan menawarkannya imbalan jika bersedia memberikan informasi terkait kasus bedah ilegal dan pembunuhan yang sedang diselidikinya. Min kemudian menghubungi Dr. Choi, mengatakan bahwa ia berencana bertemu dengan Inspektur Yang untuk memberikan informasi tersebut. Mendengar hal itu, Dr. Choi merasa cemas dan menegaskan bahwa Min harus menemui dirinya terlebih dahulu sebelum bertemu dengan Inspektur Yang. Namun, karena Min terus berbicara dengan tidak jelas, Dr. Choi akhirnya memutuskan untuk menghubungi inspektur yang secara langsung, tetapi permintaannya ditolak. Tak lama setelah itu, Min akhirnya menemui Dr. Choi dan ditawari sebuah mansion mewah sebagai imbalan jika ia bersedia merahasiakan informasi yang ia ketahui. Namun, Dr. Choi yang tidak sabar dengan basa-basi Min menegaskan bahwa ia akan menepati janjinya selama Min tidak menemui Inspektur Yang. Min yang masih penasaran dengan hubungan antara Dr. Choi dan Seok, bertanya apakah mereka memiliki hubungan khusus hingga Dr. Choi begitu gigih melindunginya. Merasa kesal dengan pertanyaan tersebut, Dr. Choi sempat terpikir untuk melenyapkan Min. Namun, ia segera mengurungkan niatnya, menyadari bahwa ia tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Di tengah perbincangan mereka, Dr. Choi menerima telepon dari Inspektur Yang mengatakan bahwa ia tidak bisa menemui Min karena ada urusan mendadak. Tak lama setelah itu, Dr. Choi dan Min akhirnya mencapai kesepakatan untuk melakukan praktik bedah ilegal bagi seorang gangster kelas kakap. Di bioskop, Seok yang terus menunggu Yang Ju akhirnya menerima telepon dan mengetahui bahwa ponselnya telah diambil oleh anggota gangster yang menculiknya. Tak lama setelah itu, ia datang ke rumah para gangster tersebut dan melihat Yang Ju yang tengah disiksa oleh mereka. Merasa marah melihat hal itu, Seo kemudian menemui pimpinan gangster yang sebelumnya berhasil ia operasi. Pimpinan gangster tersebut menjelaskan bahwa ia tak ingin terlibat dalam masalah akibat perbuatan orang yang merugikan mereka. Seok menegaskan bahwa polisi tidak akan mencurigai mereka dan bahwa ia akan menyelesaikan urusannya sendiri. Tak lama setelah itu, gangster itu menunjukkan foto Min sang penyalur broker ilegal yang telah menyebabkan mereka terseret dalam kasus pembunuhan tersebut dan menyarankan agar Min segera disingkirkan. Setelah negosiasi tersebut, Seok bergegas pulang untuk menyelamatkan Seo Yang Ju. Di tengah perjalanan, Seok menghentikan mobilnya dan mengusulkan agar mereka pindah ke luar negeri untuk menghindari masalah. Seo Yang Ju yang tidak setuju dengan ide gila itu menegaskan bahwa mereka tidak seharusnya pergi kemana-mana karena hal itu justru akan memperburuk keadaan. Di tengah pertengkaran mereka dikejutkan oleh iring-iringan mobil pemadam dan ambulans yang menuju arah rumah mereka. Setibanya di rumah, mereka melihat kandang anjing milik Seok terbakar, yang membuatnya merasa sangat murka saat melihat anjing-anjingnya mati terbakar di depan matanya. Di sisi lain, Dr. Choi yang sedang terdesak mencoba mengobati dirinya sendiri. Sekretaris Ra yang mengetahui kejadian tersebut kemudian menelpon Dr. Choi dan mengungkapkan kekhawatirannya tentang keadaan Seok setelah mereka membakar kandang anjing miliknya. Di tengah obrolannya dengan sekretarisnya, Dr. Choi menerima telepon dari Seok yang telah mengetahui bahwa ia adalah pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Seok yang sangat marah menegaskan bahwa mereka harus bertemu untuk membicarakan masalah itu. Setibanya di tempat yang telah disepakati, Seok menabrakkan mobilnya ke arah mobil Dr. Choi karena amarahnya yang tak terkendali. Tak lama setelah itu, Dr. Choi turun dari mobil dan menantang Seok untuk menabraknya. Namun, Seok yang melihat hal itu malah menekan pedal gasnya dan membelokkan mobilnya. Pada keesokan harinya, Dr. Han yang cemas dengan keadaan Yang Ju dan Seok memutuskan untuk memeriksa keadaan rumah Seok dan mengetahui informasi bahwa mereka berdua mungkin akan kabur ke luar negeri. Mereka yang khawatir dengan Seok lalu melihat ke arah jendela rumahnya yang sedang berkabung atas kepergian hewan peliharaan kesayangannya. Di tengah obrolan mereka, kedatangan Min,
broker bedah ilegal yang hendak menawarkan pekerjaan kepada mereka bertiga. Saat berada di ruang tamu, Dr. Han dan Yang Ju merasa tak nyaman dengan kedatangan Min yang begitu tidak tahu malu. Mendengar hal itu, Seok langsung menemuinya untuk menanyakan maksud dan kedatangan Min ke rumahnya. Seok menegaskan bahwa ia tidak akan bekerja lagi dengannya, sambil memikirkan cara untuk membunuh. Ia juga menyatakan bahwa jika Min tidak mau bekerja dengannya, maka ia harus melunasi hutangnya terlebih dahulu dengan melakukan bedah ilegal tersebut. Setelah menyetujui kesepakatan tersebut, Seok dan timnya menuju ke sebuah dermaga tempat sebuah kapal pesiar mewah sedang menepi. Min mengatakan bahwa ia tidak akan melakukan bedah sendirian dan bahwa ia akan ditemani oleh dokter senior. Tak lama setelah itu, Seok dan timnya terkejut saat mengetahui bahwa ketua bedah mereka adalah Dr. Choi. Seok yang melihat hal itu merasa sangat kecewa karena ketua bedah yang dimaksud Min ternyata adalah gurunya sendiri. Scene kembali ke masa lalu, ketika Dr. Choi bersama Dr. Song sedang membicarakan perilaku impulsif Seok yang kerap terlibat banyak masalah. Dr. Song menceritakan bahwa Seok selalu menuntut banyak hal darinya, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dr. Choi yang mendengar hal itu hanya merespon dengan diam. Dr. Song menambahkan bahwa ia sangat terkejut ketika para rentenir menerobos masuk ke kelas dan mengganggu jam belajarnya hanya untuk mencari Seok. Tak lama setelah itu, Dr. Song menegur Seok yang saat itu masih menjadi mahasiswa. Namun bukannya merasa bersalah, Seok justru menegaskan bahwa ia tidak punya waktu untuk bekerja paruh waktu dan hanya ingin fokus belajar. Setelah menceritakan pengalaman buruk tersebut kepada Dr. Choi, Dr. Song menunjukkan sebuah residensi yang membuatnya tidak tahan dengan keberadaan Seok. Kembali ke masa kini, Dr. Choi menerima panggilan dari Tuan Min yang mengonfirmasi bahwa Seok telah menyetujui kesepakatan mereka. Di kapal pesiar yang telah berangkat dari dermaga, Seok, Dr. Choi, Dr. Han, dan Seo Yang Ju dikumpulkan dalam satu ruangan. Mereka harus menyerahkan identitas dan ponsel mereka dengan alasan keamanan bagi pihak yang akan dioperasi. Seok yang sangat kesal melihat Dr. Choi, tidak dapat menyembunyikan amarahnya hingga membuat Tuan Min terus berusaha membujuknya. Ia menatap tajam Tuan Min dengan ekspresi marah, hampir saja memukulnya, sambil bertanya mengapa ia harus bekerja sama dengan Dr. Choi. Tuan Min, yang ketakutan melihat reaksi Seok, buru-buru menjelaskan bahwa Seok bukan pemimpin bedah, melainkan hanya dokter pendamping untuk Dr. Choi. Tak lama setelah itu, para anggota mafia membawa Yang Ju dan Dr. Han ke sebuah ruangan berisi peralatan medis yang sangat canggih. Seo Yang Ju dan Dr. Han terkejut melihat perlengkapan medis tersebut. Namun, Seo Yang Ju segera menyadari bahwa Dr. Han tampak sedikit khawatir. Ia lalu membicarakan tentang Seok yang untuk pertama kalinya bukan pemimpin bedah, yang membuatnya cemas karena Seok masih sangat marah kepada Dr. Choi. Dr. Han yang mendengar hal itu juga merasa cemas, karena ia tahu bahwa Seok menyimpan dendam lama yang belum terselesaikan. Di luar kapal, Seok masih terpukul atas kehilangan hewan peliharaannya. Ia bahkan membawa kalung-kalung hewan kesayangannya dan membuangnya ke laut. Dr. Choi yang melihat hal itu mendekatinya dan menegaskan bahwa ia adalah pemimpin bedah dalam operasi ini. Seok yang masih penuh amarah, tidak menggubrisnya dan menegaskan bahwa ia tidak butuh uang dari bedah ini dan tidak perlu ikut serta dalam operasi ilegal tersebut. Namun Dr. Choi justru merasa penasaran dengan kegiatan kriminal yang telah dilakukan oleh Seok. Tak lama kemudian, Dr. Choi dengan santai menyinggung tentang hewan peliharaan Seok yang telah dibunuh. Ia menegaskan bahwa Seok seharusnya berterima kasih karena itu telah menghilangkan barang bukti. Seok yang semakin murka membalas bahwa ia bisa saja menyembunyikan hewan peliharaannya di tempat lain tanpa harus dibakar hidup-hidup oleh Dr. Choi. Namun bukannya merasa bersalah, Dr. Choi justru berbisik kepada Seok bahwa mereka hanyalah hewan peliharaan. Tidak bisa menahan amarahnya lagi, Seok langsung memukul Dr. Choi dengan payungnya tanpa ampun. Seo Yang Ju dan Dr. Han segera menghentikan Seok yang semakin tak terkendali. Seo Yang Ju mengejar Seok dan mencoba menenangkannya, sambil menegaskan bahwa orang yang dipukulnya adalah seorang pasien kanker. Namun Seok tidak menggubrisnya dan langsung masuk ke kamarnya sambil meluapkan emosinya. Tak lama setelah itu, Tuan Min yang mendengar keributan datang untuk memeriksa keadaan. Ia langsung memarahi Seo Yang Ju, mempertanyakan bagaimana mungkin seorang dokter yang akan melakukan operasi justru terlibat dalam perkelahian.
Tuan Min yang semakin panik mencoba membujuk Seok, tetapi gagal. Ia lalu meminta Seo Yang Ju untuk menenangkan Seok, karena jika operasi gagal, maka tidak ada satupun dari mereka yang akan bisa turun dari kapal. Mendengar ancaman tersebut, Seo Yang Ju akhirnya bertanya siapa yang akan dioperasi besok. Namun, Tuan Min hanya menjawab bahwa mereka akan mengoperasi seorang dewa. Scene berpindah ke kamar Dr. Choi, di mana Dr. Han memohon agar Dr. Choi menyerahkan operasi kepada dokter lain. Dr. Choi yang merasa heran dengan permintaan itu justru menegaskan bahwa dirinya adalah korban yang dipukuli, bukan Dr. Han. Dr. Han bersikeras bahwa Dr. Kwak dari Universitas Daeso adalah pilihan yang lebih baik untuk melakukan operasi, karena ia yakin Dr. Kwak dapat melakukannya dengan baik. Namun, Dr. Choi menegaskan bahwa meskipun Dr. Kwak baik, ia bukan yang terbaik. Ia dengan bangga mengatakan bahwa Seok adalah muridnya, dan semua pengetahuan yang dimiliki Seok berasal darinya. Ia menegaskan bahwa Seok seharusnya berterima kasih kepadanya, di mana itu adalah bentuk utang yang harus dibayar. Dr. Han yang tercengang dengan kata-kata Dr. Choi mengatakan bahwa Dr. Choi tidak pernah mengajari Seok bagaimana mendapatkan kembali sesuatu yang hilang. Berpura-pura tidak mendengar ucapan itu, Dr. Choi hanya berkata bahwa ia ingin beristirahat. Keesokan harinya di rumah sakit, Ha-u Yong memberitahu Dr. Song bahwa dalam beberapa hari ke depan, Dr. Choi akan berlibur dan tidak bisa hadir di rumah sakit. Namun, ada tugas tertentu yang enggan dilakukan oleh Dr. Song sebagai pengganti Dr. Choi, sehingga ia menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Ha-u Yong yang tak memiliki pilihan selain menerimanya. Sementara itu, di bandara, Dr. Alan Kim tiba di Korea dan disambut oleh Sekretaris Ra, yang kemudian langsung membawanya ke rumah Dr. Choi untuk beristirahat. Setibanya di sana, Alan merasa heran karena tidak bisa menghubungi Dr. Choi dan menyampaikan kekhawatirannya kepada Sekretaris Ra. Mendengar hal itu, Sekretaris Ra menjelaskan bahwa dalam beberapa hari ke depan, Dr. Choi tidak dapat dihubungi karena alasan pribadi. Sementara itu di kapal pesiar, Dr. Choi menatap wajahnya di cermin, tidak dapat menyembunyikan kekesalannya terhadap perbuatan Seok. Tak lama kemudian, Tuan Min datang menjemputnya untuk menemui pasien yang akan ia operasi. Saat berjalan menuju lantai atas kapal, ia berpapasan dengan Seok yang masih diliputi amarah dan ingin melihat kondisi wajahnya. Di rooftop kapal, Dr. Choi bertemu dengan seorang pria tua yang mengenakan piyama dan dipenuhi perhiasan. Pria itu menatap wajah Dr. Choi yang penuh luka dengan rasa heran, bertanya-tanya bagaimana ia bisa terlibat dalam baku hantam. Ketika Dr. Choi hendak minum, pria tersebut mencegahnya dan mencoba minuman itu terlebih dahulu. Namun, alih-alih meminumnya, pria itu membuangnya begitu saja, lalu mengembalikan cangkirnya kepada Dr. Choi yang tak dapat menyembunyikan rasa kesalnya. Tanpa rasa bersalah, pria tua itu menegaskan bahwa Dr. Choi harus menyelamatkannya karena ia ingin hidup lebih lama untuk menikmati kekayaannya. Di kantin kapal, Seok masih terlihat kesal terhadap Dr. Choi. Yang Ju berusaha membujuknya dengan makanan, tetapi amarahnya belum mereda. Melihat hal itu, Dr. Han memberitahu bahwa luka yang dialami Dr. Choi cukup parah. Namun, Seok enggan membahas pertengkarannya dengan Dr. Choi semalam. Saat percakapan berlangsung, Tuan Min datang sambil menggoda Dr. Jung agar tidak lagi memperlakukan Dr. Choi seperti itu. Mengabaikan perkataan Tuan Min, Seok malah mengalihkan pembicaraan dengan bertanya mengapa operasi harus dilakukan pada malam hari. Menanggapi pertanyaan tersebut, Tuan Min menjelaskan bahwa itu adalah permintaan pasien yang ingin operasinya dilakukan saat jam tidurnya. Ia juga menambahkan bahwa mereka akan segera diberitahu jika operasi akan dimulai. Mendengar hal itu, Seok merasa heran sejak kapan Tuan Min begitu peduli pada pasien dan bertanya siapa yang akan dioperasi hingga membuatnya bersikap seperti itu. Dr. Han menjelaskan bahwa pasien yang akan mereka operasi adalah Kim Eun-tae, seorang pemimpin sekte. Pernyataan itu mengejutkan mereka semua, tetapi tidak ada pilihan selain melanjutkan operasi. Mereka kemudian menuju ruang bedah untuk menunjukkan kepada Seok peralatan medis yang akan digunakan selama operasi. Dr. Han juga menjelaskan bahwa sekte yang dipimpin Kim Eun-tae memiliki lebih dari 200.000 pengikut. Mengetahui fakta tersebut, Seok semakin kesal dengan Tuan Min karena tidak memberitahunya sejak awal mengenai identitas pasien. Ia pun menjadi semakin cemas. Selain itu, ia juga memperingatkan Dr. Han bahwa tangan Dr. Choi mengalami tremor yang dapat menimbulkan masalah jika operasi berlangsung terlalu lama. Di malam itu,
Detektif Lee Wanil tiba di sebuah restoran yang telah lama tutup, tempat yang telah disepakati untuk bertemu dengan Dr. Choi. Namun, saat tiba di sana, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Restoran tersebut benar-benar tertutup rapat, seolah-olah sudah lama ditinggalkan. Tak lama berselang, sebuah mobil mewah muncul entah dari mana, dan dari dalamnya, Dr. Choi turun menghampirinya. Di masa kini, kepolisian semakin frustasi dalam mencari keberadaan detektif Lee yang menghilang. Upaya mereka tidak membuahkan hasil, membuat penyelidikan kasus ini semakin menemui jalan buntu. Keesokan harinya, inspektur yang menangkap seorang penyelundup kapal untuk dimintai keterangan, berharap mendapatkan petunjuk baru. Sementara itu, di rumah sakit, Dr. Choi bersiap untuk melakukan operasi. Untuk memastikan dirinya tetap dalam kondisi terbaik selama prosedur, ia menyuntikkan cairan pereda nyeri agar rasa sakitnya tidak kambuh saat operasi berlangsung. Setelah itu, ia meminta Tuan Kim Eun-tae untuk segera menuju ruang operasi. Di ruang operasi, Seok dan timnya telah bersiap menyambut Tuan Kim Eun-tae. Sebelum prosedur dimulai, Tuan Min memperkenalkan satu persatu anggota tim bedah yang akan menangani operasinya. Di tengah perkenalan, Kim Tae mengingat bahwa sebelumnya Tuan Min pernah mengatakan bahwa Seok adalah seorang gadis. Namun, ia menambahkan bahwa Tuan Min tidak pernah menyebutkan bahwa Seok terlihat seperti anak-anak. Mendengar itu, Seok menanggapinya dengan candaan, mengatakan bahwa ia juga tidak menyangka jika pasien yang akan dioperasinya adalah pria tua berusia 100 tahun. Tuan Min, yang tertarik dengan keberanian Seok, lalu memintanya untuk menjelaskan prosedur operasi yang akan dilakukan. Penjelasan Dr. Jung yang sistematis dan mendetail membuat Dr. Choi merasa bangga terhadapnya. Namun sebelum operasi dimulai, Dr. Jung menemui Dr. Choi dan memperingatkannya bahwa tangannya tampak mengalami tremor. Ia menawarkan diri untuk menggantikannya jika diperlukan. Ketika prosedur berlangsung, ketegangan muncul saat Dr. Choi dan Seok kembali berselisih paham. Meski demikian, mereka akhirnya dapat menyelesaikan operasi dengan kerja sama tim yang solid. Di tempat lain di ruang interogasi, penyelundup kapal yang baru saja ditangkap merasa telah dikhianati oleh Inspektur Yang. Setelah memberikan nomor kontak Tuan Min kepada polisi, ia merasa tidak mendapatkan apapun sebagai imbalan. Kini, dengan hilangnya Tuan Min, ia pun tidak memiliki petunjuk lagi. Dalam keputusasaan, ia mencoba menelpon Tuan Min, tanpa menyadari bahwa polisi sedang mengawasi percakapan tersebut. Tuan Min yang menyadari situasinya, segera berusaha mengakhiri panggilan. Namun, inspektur yang mengancamnya, jika ia menutup telepon, maka ia akan dianggap sebagai pembunuh detektif Lee. Di ruang operasi, saat Dr. Choi tengah menangani bagian otak pasien, tiba-tiba tangannya mengalami tremor yang menyebabkan pendarahan. Seok segera menyadari situasinya dan menyarankan agar mereka bertukar posisi demi keselamatan pasien. Namun Dr. Choi bersikeras bahwa Seok harus tetap fokus pada tugasnya sendiri. Dengan menahan rasa sakit, Dr. Choi melanjutkan operasinya, meskipun harus menghentikan prosedur sejenak. Di sisi lain, Seo Yang Ju yang sedang membantu operasi melakukan kesalahan dengan menyerahkan gunting bedah yang salah kepada Seok. Hal ini membuat Seok kesal, karena menunjukkan kurangnya fokus dalam situasi kritis. Melihat kejadian tersebut, Dr. Choi menegaskan agar Seok tetap berkonsentrasi dan tidak teralihkan oleh hal-hal yang tidak perlu. Sambil melanjutkan operasi pengangkatan tumor, Dr. Choi bertanya kepada Seok tentang keberhasilan operasi pertamanya. Seok dengan bangga menyatakan bahwa operasi pertamanya berjalan dengan sempurna. Namun, alih-alih memujinya, Dr. Choi justru mengejeknya, menilai bahwa kesuksesan tersebut hanyalah bentuk keegoisan. Ia menambahkan bahwa sikap itulah yang membuat orang lain sulit menyukai Seok. Kemudian, Dr. Choi bertanya kepada Dr. Han tentang masalah yang dimiliki Seok. Dr. Han, yang heran dengan banyaknya komentar dari Dr. Choi, tidak memberikan jawaban yang jelas. Namun, Dr. Choi melanjutkan, menyebut bahwa meskipun Seok egois dan impulsif, ia tetap merasa bahwa bekerja dengannya adalah pengalaman paling menyenangkan dan memuaskan dalam hidupnya. Mendengar pengakuan tersebut, Seok terdiam, matanya sedikit berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa gurunya sebenarnya sangat bangga padanya. Setelah operasi selesai dengan sukses, Seok melihat Dr. Choi buru-buru meninggalkan ruangan. Ia segera menyusulnya ke atap kapal. Saat tiba di sana, Dr. Choi tanpa heran melihat kehadiran Seok.
Seok merasa bahwa suasana hati Dr. Choi terlihat lebih baik setelah operasi. Dalam percakapan mereka, keduanya kembali berdebat, mengungkit kebencian mereka satu sama lain sejak izin praktik Seok dicabut. Namun, di balik kata-kata tajam itu, Seok mengakui bahwa operasi kali ini adalah pengalaman yang paling berkesan baginya. Ia juga menyatakan bahwa ini mungkin akan menjadi operasi terakhir mereka bersama, dan ia berterima kasih atas kerjasama yang luar biasa dari tim. Sementara itu, di tempat lain, Dr. Alan yang sedang beristirahat di rumah Dr. Choi kedatangan Dr. Ha Uyong. Dr. Alan kemudian menunjukkan gambar hasil pemindaian sebuah tumor otak yang sangat rumit, yang akan menjadi tantangan operasi berikutnya bersama Seok. Namun, saat melihat gambar tersebut, Dr. Ha Uyong tersentak, karena ia mengenali bahwa itu adalah tumor otak milik Dr. Choi sendiri. Di kapal, Dr. Jung dan Seo Yang Ju bersiap untuk pergi. Dr. Choi telah lebih dulu meninggalkan kapal, dijemput oleh sekretaris Ra. Seo Yang Ju merasa tidak enak hati karena harus meninggalkan Dr. Han yang masih menemani pasien. Namun, Dr. Han menenangkannya, meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja. Saat akan pergi, Seo merasa ada sesuatu yang janggal. Ia mencegat Tuan Kim dan bertanya tentang keberadaan Dr. Choi. Namun, Tuan Kim tampaknya menyembunyikan sesuatu dan hanya mengatakan bahwa Dr. Choi telah pergi lebih dulu. Untuk mengalihkan perhatian, ia mengajak mereka makan malam di sebuah restoran sebagai bentuk terima kasih. Di tengah perjalanan, Tuan Kim menelpon Dr. Choi dan memperdengarkan percakapan mereka kepada Dr. Jung. Seo Yang Ju, yang juga merasa ada yang aneh, menyebutkan bahwa restoran tempat mereka akan makan berada di Pasar Sinpo. Namun Tuan Min, yang hampir ketahuan, mengalihkan pembicaraan dan menyarankan agar Dr. Choi tidak datang karena kelelahan setelah operasi. Di sisi lain, Sekretaris Ra memperingatkan Dr. Choi bahwa Tuan Min adalah orang licik yang hanya ingin memanfaatkan Dr. Jung untuk terus melakukan operasi. Setelah mendengar hal itu, Dr. Choi meminta mobil dihentikan di tepi dermaga. Di sana, ia membaca kembali catatan residensi Seok yang begitu mengesankan, membuatnya teringat akan obsesinya sendiri terhadap operasi bedah saraf. Kembali di Pasar Sinpo, Tuan Min yang sudah menerima ancaman dari inspektur yang telah merencanakan sesuatu. Namun rencananya berantakan saat Seok membawanya ke tempat sepi. Saat itulah, tiba-tiba, Dr. Choi menyeret Tuan Min ke sudut gelap. Ketika Dr. Jung tiba, ia terkejut melihat bercak darah di lantai. Ia terdiam, tak mampu berkata-kata, saat menyaksikan sendiri bahwa Dr. Choi telah membunuh Tuan Min di hadapannya.